Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Ada pertanyaan menggelitik di kolom komentar itu sudah beberapa kali saya baca. Itu diantaranya kenapa saya tidak membela Ba'alwi lagi? Kenapa saya ini tidak membahas bab nasab lagi? Jadi untuk diketahui dulu ya sama yang suka menonton channel saya ini membuat channel ini dengan maksud untuk menyebarkan ilmu tauhid. Itu sudah menjadi tekad dari awal. Memang di dalam dakwah yang saya geluti ini yang paling saya tekankan itu ya ilmu tauhid. Baik secara global ataupun secara terperinci. Karena ada kejadian yang tidak mengenakan begitu di dalam kehidupan saya, yang mana tatkala membaca turos, tatkala membaca kitab-kitab para ulama, banyak sekali perkara-perkara itu yang ternyata bisa mengeluarkan dari keislaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak mengetahuinya, itu sangat rentan sekali kita masuk ke dalamnya. Nah, dari beberapa perkara yang bisa mengkafirkan itu ada yang qat'i, ada yang zonni ya. Nah, hal yang misalkan yang sepele saja, hal yang paling sepele saja misalkan tatkala seseorang itu menyimpan Al-Qur'an di tempat yang tidak layak. Nah, itu secara syariat itu sudah bisa dikatakan orang tersebut telah keluar dari agama, dengan catatan apabila di dalam dirinya itu ada ihanah ya, ada merendahkan, ada tidak menghargai kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, itu bisa mengeluarkan dari agama. Nah, tatkala saya membaca hal-hal yang mengeluarkan dari agama, dulu itu ingat saya membacanya itu di Sulam Taufik. Itu perlu terasa mual sekali ya. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang dilaksanakan itu bisa mengeluarkan dari agama dalam keadaan saya tidak tahu itu bisa mengeluarkan dari agama. Bayangkan ya sebagai seorang muslim itu kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu untuk menjaga keimanan. Sehingga kita itu menaruh harapan sangat besar tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak dikumpulkan bersama orang-orang mukmin. Nah, tapi ternyata ada perbuatan kita yang mana secara tidak sadar itu mengeluarkan kita dari agama. Nah, itu waktu masuk kubur saja ditanya man rabbuka itu udah gak bakalan bisa menjawab. Ya, apalagi tatkala sudah dibangkitkan, mungkin dibangkitkan sama golongannya Fir'aun, na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni itu adalah musyrik, dan dosa yang lain itu kemungkinan diampuninya besar apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jadi keimanan ini harus kita dapatkan. Setelah didapatkan itu harus kita jaga. Nah, apabila kita tidak mengetahui hal-hal yang bisa mengeluarkan dari agama, kemudian secara tidak sadar kita itu masuk ke dalamnya, dan nanti di yaumil qiyamah perkara yang sangat kita harapkan ini ternyata tidak ada, maka akan menjadi sebuah kerugian yang amat sangat besar. Nah, jadi karena itulah saya membangun channel ini begitu untuk menyebarkan tauhid dan untuk menjaganya. Nah, dalam kasus Imad ya, awal-awal muncul itu sangat mengkhawatirkan sebetulnya karena sedikit atau banyak apa yang dikatakan oleh Imad tatkala dia itu ditasdik, dibenarkan oleh orang-orang yang mendukungnya itu bisa mengeluarkan dari agama. Ya, termasuk diantaranya itu secara langsung tidak mengakui adanya ijma, itu bisa mengeluarkan dari agama tuh. Atau setidaknya misalkan menghalalkan mencela nasab. Ya, jadi nasab itu tatkala dicela, orang yang mencelanya ini berdosa, dosa ya katakanlah dosa kecil atau bisa jadi dosa besar begitu tatkala mencela nasab. Tapi apabila hal itu dihalalkan, itu bukan hanya dosa tapi sudah mengeluarkan dari agama. Nah, makanya saya itu dengan hype yang ada saat itu ya, isu nasab kan sedang ramai, entah sekarang masih ramai atau enggak, itu saya sangat bersemangat untuk menjelaskan
tentang ijma, ya, kemudian menjelaskan tentang qadzaf dan menjelaskan tentang bagaimana apabila sesuatu yang haram ini dihalalkan, itu bisa menjadi penyebab keluarnya agama. Nah, cuman sekarang saya tidak melihat ada urgensi untuk membela Ba'alwi begitu. Kenapa saya tidak melihat adanya urgensi? Karena sudah nampak Imad dan yang mengikutinya ini orang-orang bodoh semua, orang-orang tolol semua ini. Untuk apa ditanggapi begitu ya oleh saya begitu. Dan alhamdulillah yang lain masih semangat untuk membela nasabnya Ba'alwi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih sangat tanggap tentang isu-isu baru yang dikeluarkan sama Imad. Nah, untuk saya isunya tidak ada yang baru begitu. Untuk saya usulnya kan sama saja, berdalil dengan tidak adanya dalil. Itu sudah putus dari awal. Kemudian menyambungkan perkara yang tidak ada sambungannya. Kemudian menghukumi tidak adanya suatu tokoh dengan karomah-karomah yang luar biasa. Kemudian dengan beberapa oknum habaib yang akhlaknya itu tidak mencerminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan isunya seputar itu saja begitu. Jadi saya itu tidak membela bukan karena tidak membela, karena saya tidak melihat ada urgensi untuk membela. Dan klan Ba'alwi itu sudah kuat, sudah kokoh ya. Meskipun tidak dibela sebetulnya. Cuman saya ingin berada dalam bagian orang-orang yang beserta Ba'alwi. Saya ingin berada di situ karena saya melihat curahan ilmu dari mereka itu luar biasa ya, di dalam ilmu tauhid begitu ya, di dalam fikih pun demikian. Banyak tokoh dari klan Ba'alwi yang menyebarkan ilmu dan ilmunya bermanfaat begitu. Nah, malah sekarang itu ya sebentar. Jadi saya pikir tanpa saya ikut-ikutan pun di situ, Ba'alwi ini sudah kuat, sudah kokoh. Karena yang mau mendengar ya akan mendengarkan, yang tidak mau mendengar ya tidak akan mendengarkan begitu. Dan ini sudah terpolarisasi, orang yang yang tidak pro dengan Ba'alwi itu sudah sulit diharapkan taubatnya. Dan alhamdulillah kan isunya terus bergulir, tapi alhamdulillah ada acara Ba'alwi ramai juga begitu, ramai terus, kemudian tidak mengurangi sedikit pun kehormatan beliau-beliau itu pada kenyataannya. Nah, malah sekarang ya saya tadi itu melihat videonya Gus Zaini yang membahas tentang Imad. Itu Imad udah kacaunya udah kacau beliau ya, beliau kacaunya Imad itu sudah parah. Sekarang itu kan ketahuan di dalam kasus PIK 2 itu ya. Jadi kemana mailnya, kemana condongnya si Imad itu, kemana larinya, dan apa yang sebetulnya dia perjuangkan itu sudah kelihatan. Nah, orang yang masih buta melihat kenyataan seperti itu, menurut saya memang sudah sepatutnya mereka di sana. Jadi kalau misalkan ada orang ketipu ya sama Imad yang mengatakan Ba'alwi itu palsu sebagai keturunan Rasulullah SAW dan isu-isu yang lain yang dia lontarkan, ya memang sudah bagiannya ada di kelompok itu karena tidak memakai akalnya dengan baik, tidak memakai otaknya dengan baik, tidak memakai usaha untuk memahami sesuatu dengan baik. Akhirnya termakan fitnah dujail seperti Imad dan kawan-kawan. Dan kalau saya lihat orang-orang di belakang Imad ini makin konyol ya. Ya views YouTube-nya banyak nambah terus. Saya juga heran kenapa nambah terus, entah buzzer atau memang penonton organik ya, saya tidak paham itu. Cuman ya nggak terlalu peduli juga, biarin, karena dalilnya atau hujahnya sudah keluar, sudah nampak dan terang benderang bagi siapa yang melihat bisa melihat, bagi yang tidak ya tidak. Cuman saya tidak mengencourage, tidak mendiscourage ya, tidak menjatuhkan semangat orang-orang yang masih aktif di dalam isu tersebut. Saya sangat mendukung begitu. Silahkan dibahas dan saya juga masih mengikuti. Itu nanti kalau misalkan ada yang baru dalilnya dari Imad, ya saya juga maulah membicarakan hal itu. Cuman sampai sejauh ini untuk saya tidak ada yang baru, perkaranya itu muter di situ-situ aja, dan saya ini bukan termasuk orang yang tahan berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk membahas hal yang sama. Ya secara umum gitu. Saya bukan tipe orang yang suka seperti itu.
Jadi makanya akan tidak terlalu banyak hal yang repetitif di dalam video-video saya. Adanya itu ya hal-hal yang sekiranya memang patut untuk ditanggapi. Dan ada yang lucu juga ya. Ada orang yang mengatakan itu saya sudah tidak membela Mbak Alwi karena aliran dana itu sudah stop gitu. Jadi saya sudah berhenti dibayar. Akhirnya saya nggak pakai membela Mbak Alwi lagi. Ini keterlaluan orang-orang itu. Ini udah sifatnya orang yang membela si Kimat itu melontarkan tuduhan seenaknya begitu. Itu udah jadi sifat mereka. Ya makanya saya ini pas terjun ke dunia medsos ini mungkin hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun, belum 1 tahun. Tatkala terjun ke dunia YouTube itu luar biasa. Ternyata apa yang saya sangkakan selama ini kepada pendukungnya Kimat itu terbukti begitu. Terbukti ketololan mereka itu sangat terbukti. Kadang yang paling tahu diri saya ini ya saya begitu. Kalau tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas ya. Yang paling tahu diri saya sendiri itu saya. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan saya ini berhenti bayarannya dari Mbak Alwi, itu kan saya ketawa. Loh kok bisa seperti ini? Itu dan orang itu tidak akan punya pikiran seperti itu kalau dari awal mereka itu tidak ada di dalam perspektif seperti itu. Ya, dari mana bisa ada tuduhan bahwa saya ini dibayar kalau mereka itu sedari awal tidak mau berjuang apabila tidak dibayar gitu. Saya ini pure cinta kepada zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini Mbak Alwi, karena saya ini sangat terjasai oleh mereka gitu. Oleh mereka sangat terjasai secara ilmu. Apabila seperti Habib Ali As-Sakaf itu, beliau itu luar biasa ya. Muridnya Syekh Said Fodah itu, jika bukan karena beliau saya tidak akan mendapatkan futuh di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu kalam. Mungkin akan berputar-putar pada istilah-istilah yang saya tidak pahami begitu. Cuman karena beliau itu ada dan ada cahaya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya orang yang memang benar-benar ingin belajar kepada beliau itu insya Allah akan diberi pemahaman yang bagus, akan diberi pemahaman yang baik begitu. Nah ini jadi untuk menjawab saja kenapa saya ini berhenti membela Mbak Alwi, sebetulnya bukan berhenti karena memang belum ada isu yang baru. Kalau ada isu yang baru, saya nggak mau channel saya berubah jadi channel reaksi Mukimah. Kayak siapa itu kemarin siapa sih bukan Hakim siapa itu ya, lupa saya namanya lah, Hikam Al-Faris itu ya, Hikam Al-Faris bawa-bawa mantik, dia nggak paham mantik juga, udah dibukakan ketidakmampuannya kepada mantik, channelnya itu akhirnya jadi apa? Channel itu akhirnya jadi channel reaksi Mbak Alwi dan yang berkaitan dengan Mbak Alwi begitu. Itu nggak ada manfaatnya ya, nggak ada manfaatnya, malah membuat hoax baru dan malah membuat perkara-perkara yang tidak ada kemudian diada-adakan begitu. Nah cuman kepada teman-teman yang masih dan channelnya memang niche-nya itu kepada isu nasab, saya mohon ya teruskan ya supaya yang gandrung dengan isu itu masih memiliki informasi yang berimbang lah, memiliki dua sudut pandang begitu, dan insya Allah itu bernilai ibadah, insya Allah mudah-mudahan. Nah kalau jika ada isu yang baru tentang Habaib ini, tolong beritahu saya di komentar biar saya tonton, biar saya ada bahan buat buat bikin video ya, buat konten begitu. Nah ini mah ngobrol saja, mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.